Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Mukid dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dibuat dengan maksud untuk mengendalikan kinerja perusahaan yang melibatkan manusia, dokumen, prosedur, dan juga teknologi. Dengan adanya sistem tersebut, kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lebih tepat, sasaran, dan efisien. Tipe-tipe sistem informasi manajemen. Yang pertama itu sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memasukkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambil keputusan atau stakeholder bersangkutan. Sedangkan untuk informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer dengan menggunakan metode khusus agar dapat melacak setiap aktivitas pada akuntansi yang berhubungan erat dengan sumber daya teknologi informasi, sehingga hasil laporan keuangan yang telah dibuat dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, investor, otoritas pajak, dan kreditur. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk dapat mendukung fungsi dari akuntansi secara menyeluruh, serta mampu menjalankan kegiatan seperti proses audit, pelaporan biaya keuangan, pajak, dan manajemen akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi pertama, sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Fungsi kedua, sistem informasi akuntansi berperan sebagai penyedia laporan keuangan yang mana menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi ketiga, sistem informasi akuntansi mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Fungsi sistem informasi pemasaran. Yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Yang kelima, meminimalisir terjadinya human error. Sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem produksi ada dua macam. Yang pertama, sistem produksi fisik atau sistem pengendalian produksi. Yang kedua, sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktik kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai.
Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.